akan masuk surga dan memperoleh hidup yang kekal. Makanya saya bilang kepada pendeta Eman, Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami kalaunya masalah seperti itu kami pun juga punya ayatnya. Apalagi kan Allah menyelamatkan. Ya, di dalam Quran surah Maryam ayat 72 bunyinya kayak gimana? Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Dan Allah menyelamatkan orang Islam dan membiarkan orang kafir di dalam neraka dengan keadaan yang berlutut. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga, menjanjikan keselamatan, menjanjikan hidup yang kekal kepada umat Islam, Nabi Muhammad pun juga menjamin. Lah, kalau di agama lain ada yang jamin kayak gitu? Sampai 2 lapis seperti di agama Islam kagak bakalan Anda temui. Ya. Gitu. Ya, jadi teman-teman semuanya, kita mau selamat itu hanya satu kalimat, mohon maaf, satu kata, 2 kalimat. Apa itu? Yaitu takwa. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Pasti selamat. Ya, diselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh nabinya. Jadi itulah teman-teman semuanya prolog dari saya dalam pembukaan debat dengan Pak Pendeta Eman Halawa gitu ya. Kita akan bahas kupas tipis-tipis tentang masalah keselamatan di Islam maupun di Kristen. Apapun syubhatnya insya Allah akan saya jawab ya. Dan ingat, jangan lupa saya akan mempertanyakan ke pihak Kristen bagaimana tentang masalah keselamatan itu. Baik ya teman-teman, jangan lupa untuk ya di tap-tap layarnya, terus di share videonya sebanyak-banyaknya agar banyak hati yang tercerahkan oleh agama Islam. Jadi seperti itu, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, belum muncul. Silakan. Oke, baik. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Rufai. Begitu semangat luar biasa. Dan tentu saya apresiasi itu untuk beliau. Semangatnya pasti masuk surga, kata beliau. Nah, perlu kita konfirmasi lewat pernyataan beliau tadi. Dia begitu yakin pasti masuk surga. Dan juga seluruh umat Islam pasti, kata beliau, masuk surga. Karena apa? Kata beliau itu adalah karena Nabi Muhammad yang mereka percaya itu adalah jalan, itu adalah kebenaran, dan itu adalah hidup. Sepertinya mirip-mirip ini Pak yang ada di dalam Alkitab saya. Karena Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Sepertinya ini mirip-mirip. Atau mungkin bahkan sama Pak Ustadz. Saya juga kurang tahu ini Pak Ustadz. Apakah ini memang kebetulan mirip saja atau bagaimana? Tetapi saya apresiasi untuk semangat beliau yang begitu berkobar-kobar menyatakan keyakinannya bahwa pasti beliau dan seluruh saudara-saudara kita orang Islam pasti masuk surga. Karena apa? Karena kata beliau, kata Pak Ustadz, Nabi Muhammad adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dia menjamin yaitu hidup kekal bagi saudara kita. Nah teman-teman, saya akan memberitahukan, saya berikan poin saya yang pertama di sini dulu. Mengapa saya dan seluruh orang Kristen pasti masuk surga? Selain ayat yang saya sebutkan tadi, Yesus sendiri menjamin bahwa pasti seluruh orang percaya akan masuk surga. Karena apa? Yesus berkata, akulah jalan.
Dia adalah dan dia adalah hidup itu sendiri. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah Bapa di surga kalau tidak melalui iman kepada Kristus. Tetapi saya mau tambah poin saya. Maka yang menjadi dasar bagi iman Kristen untuk masuk surga adalah bukan perbuatan baik. Kalau saudara-saudara kita di luar sana ada yang menganggap bahwa mereka bisa sampai ke surga karena perbuatan baik, maka itu terbalik dari iman Kristen, bukan karena perbuatan baik. Maka inti daripada iman Kristen itu adalah bukan perbuatan, tetapi melalui iman. Apakah perbuatan baik penting? Penting. Itu hanya sebagai akibat saja, itu hanya sebagai buah daripada iman. Itu hanya sebagai rasa syukur kepada Allah kalau orang Kristen berbuat baik. Tetapi saya mau pastikan di sini bahwa orang Kristen itu yakin pasti masuk surga karena firman Tuhan berkata, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri luar biasa. Jadi jelas teman-teman bahwa orang Kristen itu masuk surga bukan karena perbuatan baik, tetapi melalui iman, anugerah pemberian. Kalau diandalkan perbuatan baik, kita ini hidup di dunia terus berbuat dosa yang terus mengalir seperti air yang tidak bisa dibendung. Maka perbuatan baik tidak akan mungkin menghantarkan kita kepada Allah. Tetapi melalui iman kepada Kristus, dan Kristus telah mengerjakan itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Luar biasa. Kita patut percaya dan menyembah kepada Dia. Tetapi saya mulai saja dari awal sini. Pak Ustadz nanti minta tolong dijelaskan yang saya baca ini, itu saya ambil dari surah Al-Quran, itu di pasal yang kedua ayat yang ke-81. Bunyinya seperti ini Pak Ustadz, nanti tolong dijelaskan kepada kita. Berbunyi demikian, siapa yang telah berbuat dosa, itulah penghuni neraka kekal di dalamnya. Nah, di sini dikatakan Pak Ustadz, siapa yang telah berbuat dosa, itulah penghuni neraka kekal selamanya. Nah, berarti kata ini Pak Ustadz, waktu saya habis. Silakan. Lanjutkan pertanyaannya, jangan nanggung. Ya, jadi begini Pak Ustadz. Kata di sana adalah siapa yang telah berbuat dosa, itulah penghuni neraka kekal di dalamnya. Yang pertama berarti neraka kekal, dan yang kedua itu adalah pasti semua orang telah berbuat dosa. Berarti nanti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Nah, itu adalah yang saya pahami. Nanti Pak Ustadz boleh luruskan apa yang saya tanyakan itu. Silakan. Baik. Saya akan jawab dari segi agama Islam dulu yang dipertanyakan ya teman-teman. Neraka itu kekal. Betul, nerakanya kekal. Tetapi penghuninya ada dua macam. Satu, penghuni yang berdosa besar. Yang kedua, penghuni yang kekal selama-lamanya di dalamnya. Apa bedanya? Bedanya, penghuni yang berdosa besar ini, dia masih punya iman, tapi dia kena hukuman. Ya, dia punya iman, tapi tidak sempat bertobat sehingga dia dihukum. Lalu ada juga penghuni neraka ini yang kekal selama-lamanya. Siapa itu? Orang kafir dan orang musyrik. Di mana dalilnya? Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-6 yang berbunyi, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik
akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya di sana. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi yang masuk neraka kekal di dalamnya adalah orang yang syirik. Karena orang yang syirik itu dosa syirik yang terbawa mati, Allah tidak akan mengampuninya. Terus yang kedua orang kafir. Orang kafir ini seperti apa? Ciri-ciri kekafirannya. Salah satunya mengatakan Allah 3 dalam 1. Nah, ini adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ya, itu berdasarkan di dalam Quran surah Al-Maidah ya surah kelima ayat 73, laqad kafarall ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Jadi yang mengatakan Allah 3 dalam 1 adalah penghuni neraka jahanam yang kekal, tidak akan bisa keluar lagi. Ya teman-teman, jadi seperti itu. Kita balikin aja ke Bang Eman. Apakah Bang Eman mengatakan Tuhan semesta alam itu 3 dalam 1? Kalau Bang Eman mengatakan seperti itu, maka siap-siaplah Anda menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Ya, nah itu yang dimaksud. Ya, neraka itu kekal, ada 2 macam. Contohnya begini saja Bang Eman ya. Umat muslim itu dikasih tiket untuk masuk surga. Nah, tiket itu ada yang bisa langsung menggunakannya, ada juga yang tidak langsung menggunakannya. Contoh saja, ya, kita dikasih tiket ya, seluruh manusia di kota saya di Banjarmasin disuruh untuk masuk ke stadion. Tapi dibagikan tiketnya kepada seluruh warga di kota Banjarmasin ini. Nah, ada warga kota Banjarmasin yang dalam keadaan sibuk sehingga dia tidak dapat menggunakan tiket untuk masuk stadion. Tapi ada juga yang warga Banjarmasin ini dia itu lenggang waktunya, lalu dia bisa menggunakan langsung tiket tersebut untuk masuk stadion. Begitu pula ya, umat muslim itu diberi tiket untuk masuk surga, cuma tergantung waktunya. Ada saja umat muslim yang berbuat dosa, tiketnya udah di tangan, tapi dia tertahan karena hukuman. Kan kayak gitu. Ada juga yang udah dikasih tiket, tetapi dia bisa langsung menggunakan karena dia tidak banyak dosa. Jadi seperti itu, tiketnya udah ada. Lah kalau kafir kayak gimana? Alih-alih masuk, tiketnya aja kagak ada. Kan kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya, Bang Eman, saya mau bertanya ya. Kita perlu tahu konteks Yohanes 14 nomor 6. Yesus saat itu ngomong sama siapa? Sama Kristen atau sama Yahudi? Coba, di mana jaminan Yesus Kristus menjamin? Aku menjamin umat Kristen masuk surga. Carikan ya, sampai kiamat saya tunggu itu ayat ya. Gak bakalan Anda temukan. Konteksnya Yesus saat itu sedang berbicara dengan Yahudi. Yesus berkata orang yang percaya akan dia selamatkan, dan ngomongnya dengan Yahudi, bukan dengan Kristen. Karena apa? Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Ya, Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Jadi pertanyaan saya, tolong dulu carikan di mana tekstual di kitab Anda Yesus mengatakan, aku menyelamatkan Kristen. Bukan orang percaya ya, tapi menyelamatkan Kristen. Itu dulu yang saya cari. Silakan. Oke, baik. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi dengan begitu semangatnya beliau yang berkobar-kobar. Ya, baik. Pada kesempatan ini saya akan langsung saja memberikan jawaban dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, di mana Yesus menyatakan bahwa orang Kristen itu akan selamat, atau kata Kristen itu selamat. Nah, perlu kita mengetahui bahwa hal ini adalah sesuatu hal pertanyaan yang adalah salah sebetulnya. Karena apa? Kata Kristen itu sendiri
adalah pengikut Yesus. Kata Kristen itu sendiri adalah orang yang percaya kepada Kristus. Maka perlu kita mengetahui bahwa seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa ada banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa semua orang percaya, yang artinya adalah pengikut Yesus. Nah, kata pengikut Yesus itu artinya adalah disebut sebagai Kristen, Pak. Memang kalimat yang Anda katakan itu secara eksplisit. Kalimat itu kita tidak temukan di Alkitab, Pak. Tetapi yang dimaksudkan adalah orang Kristen yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, pasti akan diselamatkan. Maka seperti ayat yang saya katakan tadi, bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan selamat, dia akan masuk surga. Seperti yang Yesus katakan, adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tentu kalimat ini adalah undangan semua orang, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi bagi semua orang. Nah, itu adalah poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, kita beralih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Dia menyatakan bahwa ternyata orang yang masuk neraka itu adalah, dia berkata bahwa ada orang kafir yang paling lama di sana. Dan dia berkata bahwa itu adalah termasuk orang yang menyembah Allah yang tiga di dalam satu. Sebenarnya itu juga keliru pernyataan itu. Yang orang percaya atau orang Kristen yakini bahwa hanya satu Allah. Tetapi dalam tiga pribadi adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalimat yang saya baca tadi itu adalah di dalam surah Quran itu 2 ayat yang ke-81 yang berbunyi adalah siapa yang telah berbuat dosa. Nah, kata ini adalah siapa yang telah. Kata telah ini menunjukkan bahwa orang-orang semua telah berbuat dosa, maka itulah penghuni sorga. Maka sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudara kita orang Islam tidak berbuat dosa? Tentu berbuat dosa. Maka orang yang telah berbuat dosa itu, kata ayat ini berkata bahwa semua orang yang telah berbuat dosa, siapa yang telah berbuat dosa, itulah penghuni sorga. Maka ini adalah konteksnya berbicara yang telah berbuat dosa. Berarti ikut seluruh saudara-saudara kita orang Islam dalam hal ini. Bukan saja hanya yang Pak Yusuf katakan itu orang kafir. Nah, sebenarnya itu adalah, saya sudah pernah tanya, itu adalah memihak, yang sesungguhnya itu adalah ketidakadilan dalam hal ini sebenarnya. Nah, itu adalah yang boleh saya sampaikan dalam hal ini. Maka saya tambahkan poin saya, apa yang menjadi dasar orang Kristen begitu yakin pasti masuk surga. Maka saya menyatakan bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-10 itu ayat yang ke-9. Apa kata firman Tuhan di sana? Akulah jalan dan kebenaran. Bukan. Maksud saya adalah akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Luar biasa. Jadi Yesus memberikan suatu tawaran bagi semua orang. Akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui ia akan selamat. Luar biasa. Waktu saya habis. Luar biasa ya teman-teman. Baik, manfaatin waktunya biar ada poinnya Bang Eman ya. Luar biasa menghabiskan waktunya gitu. Baik, diterima dulu. Baik, saya mengetahui sebenarnya ya Quran surah Al-Baqarah ayat 81 itu ya teman-teman. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penghuni neraka dari orang kafir itu yang berbuat dosa, salah satunya dia dosa syirik,
Karena syiriknya nggak diampuni, maka dia adalah penghuni neraka selama-lamanya. Dalilnya udah saya bacakan di sesi pertama tadi, gitu ya teman-teman. Tapi kata Bang Eman, umat Islam juga berbuat dosa. Ya, semua manusia tempatnya khilaf. Semua manusia bisa lupa gitu, sehingga dia berbuat dosa. Tapi di balik itu apa? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berfirman di dalam Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, kalau kamu bikin dosa, tobat. Kalau kamu tobat, ku kasih surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Makanya kalau bikin dosa jangan dibawa mati. Tobat, tobat, tobat. Kagak ada dosa ditebus, kagak ada. Gak ada dosa ditebus, nggak ada. Tobat ya. Di Bible pun mengajarkan tobat. Kagak ada penebusan dosa, nggak ada gitu. Jadi gitu Bang Eman, di dalam Islam itu kita tahu manusia itu bikin salah, kagak usah Islam, Kristen pun bikin salah gitu ya. Tapi apa, keringanannya ada, disuruh tobat, bukan nyuruh orang lain buat bayar dosa, bukan. Ya, tuh Quran surah At-Tahrim, buka aja ya. Berkaitan tentang yang Anda bawakan. Ya, di dalam Yohanes 10 kata Anda, nomor 9. Di situ dikatakan, aku adalah pintu. Ngomong sama siapa itu Yesus? Ngomong sama Kristen. Kapan coba? Nggak ada di zaman Yesus itu Kristen, nggak ada. Yesus pun tidak mengenal Kristen. Kata Anda Kristen itu pengikut Yesus, pengikut dari mono. Yesus sujud, Anda sujud. Yesus sunat, Anda sunat. Yesus puasa, Anda puasa. Yesus kagak makan babi, Anda kagak makan juga gitu. Jangan salah, Yesus kagak makan babi, waduh babi aja habis dapat kalian ya. Peternakan babi di Indonesia makin berkurang ya, karena gara-gara banyak pemakan babi gitu. Padahal Yesus tidak pernah mencontohkan untuk makan babi. Ya, terus Yesus disunat di hari ke-8 sesuai dengan suku atau adatnya Yahudi. Ya, lalu kalian yang mengaku pengikut Yesus ya, apakah kalian sunat? Kagak juga ya. Kagak kelihatan juga helmnya gitu. Terus Yesus puasa. Waduh, kalian kapan puasa? Kapan? Yesus sujud dahinya ke tanah. Kalian ngapain? Joget-joget. Pengikut dari mana itu? Itu pembangkang namanya. Ya, bukan pengikut gitu loh. Sorry aja, saya memang keras dalam argumen ya, Bang Eman gitu. Bukan berarti saya menghina gitu. Agar apa? Anda mau berpikir gitu. Kalau Anda ngaku pengikut Yesus, sesuai 1 Yohanes 2 nomor 6. Kalau Anda percaya dengan dia, maka Anda hidup seperti dia. Kan kayak gitu. 1 Yohanes 2 nomor 6. Jadi hidup Anda itu seperti Yesus. Yesus sujud, ya sujud. Ya, jangan Anda joget-joget. Yesus kagak pernah ke gereja, ngapain Anda ke gereja? Ya, Yesus kagak kenal gereja. Yesus menyembah Allah, ngapain Anda sembah Yesusnya? Nah, pakai ini pakai gitu loh. Kita dikasih akal, dikasih otak gitu untuk berpikir, Bang Eman ya. Jadi kayak gitu. Berkaitan singgungan Anda masuk surga itu dengan bukan dengan amal. Saya sepakat, di Islam pun dengan rahmat Allah. Makanya ada ayatnya, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jangan kamu berputus asa atas rahmat Allah. Ya, masuk surga bukan karena amal, tetapi masuk surga karena rahmat Allah. Nah, analogi setelah ronde berikutnya ya teman-teman, saya minta dulu pertanyaan kepada Bang Eman, meskipun waktu habis ya. Bang Eman, Anda mengaku diselamatkan kan di Kristen? Coba Anda buka 2 Korintus 2 nomor 15. Nggak apa-apa ya habis waktunya, soalnya saya bertanya sedikit gitu. Coba saya bacakan dulu ya, 2 Korintus 2 nomor 15. Di sini dikatakan seperti apa Bang Eman nih ya. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus
ya dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saya mau tanya, kata Anda Yesus menyelamatkan, sedangkan di sini Yesus diselamatkan. Ini siapa yang selamatin Yesus? Alih-alih Yesus mau menyelamatkan Anda, sedangkan Yesus juga diselamatkan. Bah, ini siapa yang menyelamatkan Yesus? Silakan dijawab. Oke, baik teman-teman, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, luar biasa ya. Baik, pada kesempatan ini saya dulu menjawab ya beberapa apa yang disampaikan tadi oleh Pak Yusuf. Menyatakan tadi tentang akulah pintu. Pak Ustadz selalu menyatakan bahwa Yesus hadir hanya untuk orang-orang Yahudi. Apakah benar demikian? Tentu itu adalah kesalahan dalam berpikir. Maka kita melihat ada beberapa ayat firman Tuhan yang berbunyi demikian. Berkata demikian. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Apa bunyinya di sana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini itu adalah menunjukkan kepada seluruh, bukan hanya untuk orang Yahudi. Memang pertama-tama Yesus hadir di tengah-tengah orang Israel. Karena memang secara keturunan dalam kemanusiaan Yesus, dia adalah dari keturunan Israel. Tetapi firman Tuhan berkata adalah itu keliru, pernyataan yang sangat-sangat keliru kalau mengatakan Yesus hanya hadir bagi orang Yahudi. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita sudah bantah hal ini. Yesus hadir bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi bagi seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya pasti masuk surga, tidak mudah-mudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak mengikuti Yesus. Yesus itu sujud kalau berdoa. Yesus itu sunat. Yesus itu puasa. Apakah Pak Ustadz benar-benar tahu bahwa orang Kristen itu kalau berdoa tidak sujud? Sujud kok. Saya kalau berdoa di kamar, di tempat-tempat yang sendiri, saya sujud berdoa. Apakah orang Kristen itu tidak sunat? Sunat kok orang Kristen itu. Sunat orang Kristen. Saya sendiri sunat. Tetapi bukan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi itu hanya bagian daripada kesehatan. Apakah orang Kristen tidak puasa? Puasa orang Kristen. Cuman gak dibeber-beberkan. Itu orang Kristen. Tetapi kalau saya boleh bertanya Pak Ustaz, zaman dahulu itu Nabi naik unta, Pak Ustaz. Dahulu itu Nabi naik kuda, Pak Ustaz. Naik keledai, Pak Ustaz. Kenapa Pak Ustaz sekarang itu naik mobil, naik pesawat, naik motor? Tetapi saya tidak bawakan hal ini tentang iman. Karena itu terlalu mendalam nanti kalau saya membawakan hal itu. Tetapi saya bawakan hal-hal yang umum. Tetapi saya menjawab hal ini bahwa kalau Anda mengatakan bahwa apa orang Kristen tidak sujud? Sujud. Apakah orang Kristen sunat? Tidak sunat? Sunat kok. Tetapi bukan itu jaminan orang Kristen masuk surga. Nah itu jelas. Maka saya mau menjawab dulu apa yang dikatakan tadi Pak Ustaz. Bagi Allah kami merupakan bau harum yang menyegarkan, yaitu keharuman Kristus yang ada di dalam hati kami dan yang tercium oleh orang-orang di sekitar kami, baik yang sudah diselamatkan maupun yang belum. Ini kalimat bahwa
Rasul Paulus mengatakan bahwa kami merupakan bau harum yang menyegarkan, yaitu keharuman Kristus yang ada di dalam pribadi para Rasul Paulus, di dalam pribadi Rasul Paulus, dan yang tercium oleh orang-orang di sekitar kami, baik yang sudah diselamatkan maupun yang belum. Artinya bahwa Kristus telah ada di dalam dirinya, di dalam diri Pak Rasul Paulus, maka dicium oleh orang-orang yang ada di dekat mereka. Nah, begitu dia pengertiannya Pak Ustadz. Sekarang saya mau bertanya dulu, adalah bagaimana dengan anaknya Rasulullah yang dia tidak mampu memberikan keselamatan kepada anaknya sendiri? Coba nanti dijelaskan ini Pak Ustadz. Ialah di dalam hadis yang berkata bahwa, waktu saya habis, nanti saya akan lanjutkan. Saya mau cepat aja ini ya teman-teman. Saya jawab ya. Saya tahu hadisnya itu gampang itu ya, gampang Bang Eman. Tunggu aja, sabar ya. Baik, teman-teman semuanya, saya tadi ketawa geli ketika Bang Eman mengatakan, "Oh, Nabi naik onta, kenapa kau naik mobil? Kenapa? Nggak ada di zaman Nabi itu mobil," katanya. Gini ya teman-teman, di zaman Nabi kagak ada pesawat, di zaman Nabi kagak ada motor ya, kagak ada mobil, kagak ada juga beras. Ngapain kau makan beras ya? Kan kayak gitu. Bang Eman, ya kata Nabi kami, kalau urusan dunia kejarlah kau ahlinya, kata Nabi kami ya. Tapi kalau untuk ajaran agama itu tidak dapat diubah ya. Apa yang diajarkan oleh Nabi kami, contoh seperti sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nggak bisa sholat diubah. Tapi kalaunya untuk masalah dunia, silakan kau kejar, kata Nabi. Kau mau pakai jet tempur pun silakan ya. Gitu. Nah, tuh dalilnya ya Bang Eman. Terus tadi saya juga geli. Oh, katanya Kristen bersunat. Wah, ini Pak Pendeta lupa baca ayatnya rupanya. Pak Pendeta ya. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi di Kristen itu harus berkulup. Kalau dia sunat dengan alasan kesehatan, nggak bisa. Nggak ada keselamatan bagi orang yang sunat, nggak ada. Ya, nggak ada gitu. Jadi Yesus doang yang sunat, Kristen kagak. Dari mana kalian ngaku pengikut Yesus kalau kayak gitu? Ya. Jadi gitu Bang Eman. Terus kata Anda Yesus itu untuk manusia di seluruh muka bumi. Berdasarkan Yohanes 13 nomor 16. Begitu besar kasih Allah untuk dunia. Bang Eman, sorry nih ya. Coba Anda baca Matius 15, coba. Ya, di nomor 24 sampai 26. Saya bacakan ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan dari seluruh manusia, bukan ya. Ini konteksnya Yesus berbicara dengan orang ya, dengan seorang perempuan yang minta tolong kepada Yesus, tapi perempuan itu bukan dari Israel, bukan suku Israel, bukan. Orang yang menuhankan Yesus menurut Yesus, lalu menyembah Yesus ya, dan berkata Yesus itu Tuhan. Apa kata Yesus ya? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Satu nih, menyembah dia ya, perempuan yang di luar Israel itu ya, sambil berkata Tuhan. Lagi-lagi perempuan itu menyebut Yesus Tuhan, tolonglah aku. Apa kata Yesus? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Jadi Bang Eman, orang-orang di luar Bani Israel, apalagi Bani Indonesia, ya, yang menyembah Yesus dan menyebut Yesus itu Tuhan, maka bagi Yesus dia adalah anjing, ya. Ah, tuh, gitu Bang Eman, ya. Jadi kayak gimana Bang Eman? Serba salah. Di sini Bang Eman bukan bertempur dengan saya, bukan adu argumen dengan saya, tapi dengan Bible-nya, ya. Kayak gimana kata Bang Eman, Yesus untuk seluruh dunia, sedangkan kata Yesus aku hanya untuk umat Israel. Macam mana? Masya Allah ya teman-teman semuanya. Bang Eman, berkaitan tentang pertanyaan Anda masalah hadis tadi, ya, tolong Anda tampilkan dulu hadisnya, biar Anda paham ya apa konteks hadis tersebut, baru akan saya jelaskan. Saya belum menemukan pertanyaan atau konteks yang Anda tanyakan dari hadis tersebut. Jadi kalau bisa setelah menanggapi saya, Anda juga tampilkan hadis tersebut. Tapi itulah ya, itulah kita akui bersama, kata Bang Eman, tidak ada secara tekstual Yesus menyelamatkan Kristen, tetapi menyelamatkan orang yang percaya. Percaya seperti apa? Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan. Ya, Yohanes 17 nomor 3 itu. Ya, silakan Bang Eman. Silakan. Oke, baik. Nah, teman-teman, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini ya. Dan tentu itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah tidak diimani oleh orang-orang Kristen. Karena apa? Karena itu adalah penyeleweng. Dan Pak Ustadz itu adalah sosok begitu mengenal. Sepertinya dia lebih ahli dari saya, dari apa yang saya tahu. Makanya kalau saya bertanya dengan Pak Ustadz itu, maka saya menanyakannya seperti ini. Tolong dijelaskan. Karena barangkali itu bisa salah dari apa yang saya pahami. Tetapi Pak Ustadz dalam hal ini adalah dia lebih pintar dari saya, yang sudah puluhan tahun sudah belajar. Seperti itu. Nah, tetapi tidak apa-apa. Itu adalah pribadinya. Oke. Baik, kita akan melihat bahwa ada beberapa pernyataan yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz. Dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah bukan hanya untuk orang Israel, tetapi hanya untuk orang Israel, tetapi bukan untuk semua orang. Maka saya menyatakan bahwa itu adalah pemahaman yang keliru. Baik itu dalam Yohanes tadi, itu pasal yang 17 ayat ketiga, dan maupun juga yang Anda sebutkan tentang perempuan itu juga adalah pemahaman dan pengertian yang salah dan keliru. Karena apa? Lagi-lagi saya mengatakan bahwa kehadiran Kristus itu pertama-tama di Israel, karena memang secara keturunan dari kemanusiaannya dia lahir di tengah-tengah Israel, makanya ada dia di situ. Tetapi firman-Nya, dia berkata, Allah sendiri berkata, dia sendiri berkata, apa kata firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28? Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa. Yesus adalah untuk saya dan untuk Anda semuanya. Ini adalah bicara tentang konteks Pak Ustadz. Mesti banyak belajar lagi. Kalau kita belajar itu konteksnya Yesus hadir di tengah-tengah. Karena memang dia adalah orang Israel secara keturunan kemanusiaan. Maka dia berkata adalah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kata semua itu adalah menunjukkan semua orang yang mau percaya, bukan hanya di Israel, tetapi di Indonesia harus berbondong-bondong percaya Yesus.
Kalau enggak, lu mati, tempat lu neraka semua. Lu mati, pasti tempatmu akan neraka. Tetapi you percaya Yesus, engkau dijamin Yesus Kristus. Karena dia telah memberikan bukti kematiannya di atas salib. Bukan hanya berkata-kata, saya jamin. Tidak. Tetapi Yesus Kristus buktikan. Dia buktikan hal itu. Melalui pengorbanannya. Coba buktikan apa yang Anda sebutkan itu. Coba buktikan kepada kita. Oke, itu yang saya jawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Maka saya bertanya tadi dari apa yang disampaikan tadi ya, pertanyaan saya itu. Begini pertanyaannya adalah, di mana anak dari Rasulullah itu adalah tidak dijamin masuk surga. Maka ini nanti tolong dijelaskan Pak Ustadz. Yang berbunyi demikian itu adalah, oke, saya cari ayatnya dulu ya, tadi saya. Oke, begini. Itu adalah di dalam hadis sahih Muslim itu nomor 164 yang berbunyi demikian. Hai Fatimah binti Muhammad, aku tidak kuasa apa-apa untuk membelamu sekalian di hadapan Allah kelak. Karena itu, kecuali sedikit harta yang kami miliki, mintalah kepada jika kamu membutuhkan. Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini adalah yang pertama. Yang kedua itu adalah di dalam hadis juga Muslim nomor 163 yang berbunyi demikian. Hai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa apa-apa untuk membelamu di hadapan Allah kelak, kecuali hubungan keluarga yang hanya kupenuhi sebaik-baiknya di dunia ini saja. Oke, terima kasih. Itu adalah jelas tadi apa yang sudah disebutkan. Mudah-mudahan. Baik, tepuk tangan, thank you. Saya akan jawab dulu dari segi Islamnya ya teman-teman. Nih dalilnya ya teman-teman. Nabi kagak dapat nyelamatin katanya teman-teman. Ya nih, apa kata Nabi nih? Wahai orang-orang Quraisy, ya nih ya, selamatkanlah diri kalian. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, ya, semuanya sampai Fatimah kagak dapat ditolong semuanya katanya. Baik, keluarga Nabi saja Nabi tidak dapat menolong. Gara-gara apa Nabi tidak dapat menolong? Kalau keluarganya bikin dosa, Nabi kagak dapat membelanya di hadapan Allah ya. Kalau ada keluarganya bikin dosa, Nabi tidak membenarkan dosa itu di hadapan Allah. Dia tidak dapat membela dosa itu. Ya, contoh ada umatnya yang berzina, ya. Nabi tidak membenarkan berzina itu di hadapan Allah. Enggak dapat Nabi membela ya dosa orang tersebut ya. Begitu pula dengan anaknya, begitu pula dengan keluarganya. Kalau keluarganya contoh Abu Lahab, ya. Abu Lahab dia musyrik. Oh, Nabi Muhammad tidak dapat membela Abu Lahab di hadapan Allah ya karena kemusyrikannya ya. Gitu maksudnya. Siapa juga yang membenarkan dosa? Nabi saja tidak dapat membela dosa keluarganya di hadapan Allah gitu. Ya, maka dari itu tobat kagak ada ditebus, kagak ada bertumpu dengan Nabi, kagak ada. Tuh ya. Terus berkaitan tentang masalah yang Anda masalahkan, masuk surga bukan karena amal, tapi atas pemberian karunia Allah ya. Sama di dalam Islam seperti itu juga. Saya pernah menganalogikan dengan Pak Pendeta Christian apologetik tentang masalah itu. Bang Eman, kita di dunia ini kalau kita bekerja keras ya, bekerja keras kita akan banyak dapat uang. Dengan uang itu kita bisa
menyewa kamar hotel. Lalu kita dengan uang itu kasih ke resepsionis uangnya. Lalu resepsionis kasih kunci kamar hotel. Dengan kunci itu kita buka pintu kamarnya. Bukan dengan uang ditempelin ke pintu hotel. Kagak ada. Ya, nggak ada orang masuk hotel dengan tempelin uang di pintu hotel. Nggak ada. Pasti pakai kunci dari resepsionis. Begitu pula kalau kita banyak beramal, maka mendatangkan rahmat Allah. Dengan rahmat itu buka pintu surga. Ya, bukan dengan amal. Bah. Kayak gitu maksudnya. Jangan Anda kalaunya banyak uang langsung Anda tempelin di pintu hotel itu uang, biar kebuka pintunya. Sampai kiamat kagak kebuka. Ya. Begitu pula dengan amal dan rahmat. Beramal dulu baru rahmat muncul. Dengan rahmat itu kita dimasukkan ke surga. Gitu Bang Eman. Ya, berkaitan tentang masalah yang saya katakan dari Bible Anda. Waduh, Bang Eman. Karena Yesus kata Anda kita diselamatkan. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Yesus ngaku tidak dapat berbuat apa-apa. Di 2 Korintus, Yesus diselamatkan. Siapa yang selamatin Yesus? Alih-alih dia menyelamatkan Kristen, dengan tentara Romawi aja dia kagak selamat, Bang. Alih-alih mau menyelamatkan Kristen, menyelamatkan dirinya saja dari tentara Romawi nggak bisa gitu. Itu di mana logikanya gitu? Di mana logikanya kalau kayak gitu ya? Apakah kehendak Bapa di surga menurunkan Yesus agar Yesus itu disalibkan? Saya mau bertanya dong, demi keselamatan di Kristen, adakah secara tekstual di kitab Anda Bapa yang di sorga menginginkan Yesus itu disalibkan? Silahkan dijawab. Oke, baik teman-teman semua, pada kesempatan ini adalah di akhir-akhir ya, nanti beberapa menit ke depan, nanti akhir ini kita akan tentukan. Oke, saya akan memulai. Pertama-tama, ini adalah sudah luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Maka lagi-lagi saya menyatakan bahwa saya harus bantah apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, yang menyatakan tadi sering sekali bahwa Yesus hanya diutus untuk orang Israel saja. Tadi saya bicara konteks. Ini konteksnya adalah secara kemanusiaan Yesus hadir di tengah-tengah orang Israel. Maka apa kata firman Tuhan bahwa Yesus adalah untuk saya dan untuk orang Indonesia juga. Untuk Anda semua yang menonton ini. Baik Anda Kristen yang belum sungguh-sungguh, apalagi Anda yang bukan Kristen yang belum percaya kepada Kristus. Maka kata firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-29 sampai dengan 30, apa bunyinya di sana? Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Sekali lagi saya ulang. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Wow, luar biasa. Adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Ini memberikan arti bahwa Allah orang Kristen itu, Yesus Kristus itu adalah bukan hanya orang Israel, tetapi untuk saya yang ada di Indonesia,
dan untuk Anda juga semuanya. Puji Tuhan, maka Anda harus percaya kepadanya. Kalau tidak, Anda akan binasa selama-lamanya dan penyesalan itu selalu terlambat di kemudian. Maka Anda harus percaya sungguh-sungguh kepada dia. Mulai saat ini, jangan tolak dia. Kalau enggak, Anda yang akan menyesal di kemudian hari. Oke, itu adalah yang akan saya sampaikan. Nah, berbicara tentang tadi Pak Ustadz panjang lebar menyatakan, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sebenarnya kita ini udah lari dari konteks. Tetapi saya mau jawab hal itu. Ini bicara konteks Pak Ustadz. Di dalam pribadi Yesus ada duinatur. Ada keilahiannya sebagai Allah yang sejati. Dan dia adalah manusia. Nah, dalam konteks dia berbicara dalam kemanusiaannya yang terbatas. Tetapi sesungguhnya dia Allah yang sejati. Makanya ini harus dipelajari Pak Ustadz. Di dalam pribadi Yesus ada dua natur. Kemanusiaan yang sama seperti kita. Dan juga dia adalah Allah itu sendiri. Sebagai pencipta. Karena Yesus berkata, sebelum Abraham ada, saya telah ada. Dan kita tidak bahas dalam konteks itu. Itu yang saya jawab dalam hal ini. Bapak Ustadz juga menyatakan tentang nubuatan tadi. Apakah Yesus, Bapak menginginkan Yesus mati? Sebenarnya ini ada sudah out of context hal ini. Tetapi saya menyatakan bahwa makanya ada nubuatan ribuan tahun. Itu para nabi menubuatkan Yesus Kristus yang akan hadir. Untuk apa? Menebus saya dan juga Pak Ustadz kalau Anda percaya kepadanya. Itu dia Pak Ustadz. Kalau Anda percaya, itu dinubuatkan para nabi ribuan tahun. Dia akan hadir nanti. Dan untuk apa? Menyelamatkan saya dan Pak Ustadz dan seluruh orang yang menonton ini. Kalau Anda percaya kepadanya. Oke, itu yang saya jawab. Maka saya bertanya lagi. Tadi kata Pak Ustadz menyatakan bahwa ternyata Nabi itu tidak bisa membela anaknya sendiri. Walaupun Pak Ustadz menyatakan tadi bahwa Muhammad itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi ternyata anaknya tidak bisa untuk dibelanya. Maka saya tambah poin saya dan pertanyaan saya, Pak Ustadz, ini adalah di hadis. Hadis Sahih Muslim itu adalah di nomor 538 yang berbunyi demikian. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, tidaklah seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Seorang bertanya, Tuhan juga, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku kecuali bila Allah melimpahkan ampunan dan rahmat padaku. Jadi di sini adalah berkata bahwa Rasulullah juga ternyata di sini dia agak ragu seperti itu. Nanti Pak Ustadz boleh lebih jelaskan kepada kita. Maka juga saya habis poin saya ya, waktu saya. Oke, ini nanti boleh dijelaskan dulu. Nanti ada satu lagi yang akan saya tanya. Ya. Baik. Waktu kita jelaskan dulu Pak Ustadz. Ini berapa menit ke depan? Berapa sesi? Loh, terserah Bang Aiman kayaknya masih penasaran banget sama saya gitu. Terserah ente mau akhiri ya, sekali lagi bilang kayak gitu aja dah, kalau sampai subuh saya layani ya. Gitu. Oke. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Pekerjaan saya bukan hanya live saja Pak Ustadz, ada urusan gitu. Yang lainnya juga harus dikerjakan. Jadi kita 2 kali sesi lagi berarti Pak. Oh baik, 2 kali jadi sesi yang sesuai dengan closing gitu ya. Baik. Ini tanggapan saya dulu, 2 ronde lagi ke depan kan? Oke. Ya. Oke. Baik teman-teman, Nabi Muhammad tidaklah ragu ya. Kenapa dia tidak bisa menyelamatkan keluarganya di hadapan Allah ya, kalau keluarganya bikin dosa. Udah saya bilang seperti itu ya. Contoh keluarganya ada yang syirik seperti Abu Lahab. Dia, Nabi Muhammad, tidak akan bisa menolong dan menyelamatkan keluarganya yang syirik. Ya, tidak bisa Nabi Muhammad di hadapan Allah membela dosa kesyirikan. Ya, udah dibilang kayak gitu ya. Nabi Muhammad itu menyelamatkan orang yang sesuai perintah Allah yang disampaikan melalui dirinya. Ya, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya, kan kayak gitu.
apa yang diperintahkan Allah, yang disampaikan Nabi, ikuti itu. Dengan itu ya, karena kita taat dengan Allah, Rasulullah pun menjamin syafaat untuk diselamatkan gitu ya. Bukan berarti orang yang berbuat dosa lalu dibela, macam mana? Atau orang yang berbuat dosa lalu ditebus, kagak ada kayak gitu. Kagak ada ya. Jadi bedakan konteksnya. Nabi Muhammad itu menyelamatkan bagi orang muslim ya, yang beriman kepada Allah. Bukan seperti keluarganya Abu Lahab, Abu Jahal yang syirik. Nggak bisa dibela Nabi, nggak bisa ya. Nah, itu konteksnya hadisnya ya. Berkaitan tentang masalah amal tadi saya udah jelaskan juga ya. Itu tanggapan saya. Emangnya Bang Eman kalau punya uang banyak, Anda mau sewa kamar hotel, masuk kamarnya, Anda tempelin uang Anda ke pintunya? Kagak. Pasti Anda ke resepsionis dulu kasih uang ya, lalu resepsionis kasih kunci. Dengan kunci itu Anda buka pintu kamar hotel itu ya. Begitu pula di dunia ini kita beramal banyak ya. Dengan amal kita Allah merahmati dan memberikan rahmatnya kepada orang yang beramal. Dengan rahmatnya itulah ya kita masuk surga. Udah juga dikasih seperti itu. Apalagi yang mau ditanya? Saya akan tanggapi apa yang Anda katakan kepada saya ya. Saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, maka saya akan cari konteks dari akar tema kita, kepastian masuk surga. Kalau Bapak di surga saja tidak menghendaki Yesus itu disalib, kata Anda, karena Yesus itu disalib, maka Kristen diselamatkan. Sedangkan kata Yesus ya, kepastian masuk surga itu mengakui Yesus itu bukan Tuhan, tetapi mengakui Yesus sebagai utusan. Oke? Mengakui Yesus sebagai utusan baru masuk surga. Kalau mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka masuk neraka dan dianggap Yesus sebagai pembuat kejahatan. Apa yang dikatakan Yesus di Matius 7, 21 sampai 23? Yesus berkata, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini Kristen ini ya pelakunya. Nah, Tuhan, Tuhan. Katanya seperti itu. Maka pada saat itulah aku berterus terang kepada mereka, kata Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Enyahlah kalian semua, aku tidak pernah mengenalmu Kristen. Kalian adalah pembuat kejahatan. Jadi yang mengakui Yesus itu Tuhan, Bang Eman, akan diusir Yesus. Kalau ingin memperoleh hidup yang kekal, ikuti yang dikatakan Yesus. Mengakui dia bukan Tuhan, tetapi sebagai utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Makanya Yesus itu akui sebagai hamba Tuhan, bukan Tuhan. Makanya saya tanyakan juga di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyalibkan Yesus ya, karena di situ adalah kepastian masuk surga. Ternyata tidak ada kehendak Bapa di sorga ya untuk Yesus itu disalibkan. Artinya ini Kristen juga insya Allah teman-teman ya. Sesuai di Yakobus ya, di Yakobus 4 insya Allah. Tapi nggak mungkin insya Allah ya, menurut Islam pasti masuk neraka gitu. Berarti kita dua kali lagi ya. Saya satu kali menjawab Pak Ustadz, baru nanti habis itu closing. Pak Ustadz jawab saya, baru nanti closing juga. Oh ya, baik, silakan. Oke, saya tangkapi Pak Ustadz ini dulu, baru nanti habis itu Bapak Ustadz tangkapi, baru kita sama-sama nanti itu tutup ya. Oke, baik. Oke, nah teman-teman tinggal 2 sesi lagi
dan ini adalah sesi saya yang terakhir. Maka secara cepat saja akan saya memberitahukan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Nah, saya langsung saja jawab apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Pak Ustadz menyatakan bahwa, ada orang yang sudah menjadi Kristen, yang itu dikutip dari Matius 7 ayat 22 sampai 23. Di mana dikatakan bahwa pada hari terakhir ada banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu? Maka Yesus berkata bahwa aku tidak mengenal engkau, nyalah daripada di hadapanku. Pak Ustadz, dari awal saya tekankan tadi dari pembukaan saya bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan Juru Selamat dijamin pasti masuk surga. Bukan Kristen-Kristenan, bukan hanya KTP, bukan hanya menyebut dirinya Kristen, walaupun dia pelayanan, walaupun dia bertahun-tahun jadi orang Kristen, tetapi sesungguhnya bukan Kristen mereka. Mereka bukan pengikut Yesus. Karena apa? Mereka adalah orang hanya yang statusnya saja. Maka jaminan kepastian itu adalah untuk orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Itu dia Pak Ustadz. Itu adalah penekanan saya seperti yang saya ucapkan dari awal. Tetapi lain dari hal apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi. Menyatakan bahwa di awal pembukaannya tadi, menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu dijamin orang Islam pasti masuk surga. Tetapi di sisi lain bahwa keluarga sendiri itu tidak bisa. Nah, nanti boleh dijelaskan lebih jauh. Maka saya tambah poin saya Pak Ustadz. Boleh nanti diperjelaskan kepada kita. Itu di sana dikatakan bahwa ayah dan bunda Nabi Muhammad itu ternyata juga tidak bisa. Selain daripada anaknya, dan Pak Ustadz juga setuju tadi itu tidak bisa diselamatkan. Dan juga ayah bunda daripada Nabi itu dari data yang saya baca, nanti Pak Ustadz lebih jelaskan kepada kita, yang berbunyi demikian. Dalam hadis Sahih Muslim nomor 203. Apa bunyinya di sana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu yang berkata, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, di manakah ayahku? Beliau menjawab, di neraka. Ketika orang itu berpaling, Nabi memanggilnya kembali dan bersabda, sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka. Jadi orang yang bertanya itu dan ayahanda dari Nabi di neraka disebutkan dalam teks ini. Nanti Pak Ustadz boleh jelaskan hal itu. Yang kedua, ibunda daripada Nabi berkata dari teks yang saya baca, nanti Pak Ustadz boleh jelaskan kepada kita. Dari hadis Sahih Muslim nomor 976. Apa bunyinya di sana? Nabi Muhammad pernah berziarah ke makam ibunya. Lalu beliau menangis dan membuat para sahabat ikut menangis. Kemudian beliau bersabda, aku meminta izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibuku, tetapi tidak diizinkan. Dan aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diizinkan. Maka ziarahilah kubur karena ia mengingatkan kepada kematian. Jadi kalimatnya yang saya tekankan di sini adalah ketika di situ dikatakan, aku meminta izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibuku, tetapi tidak diizinkan. Nanti Pak Ustadz lebih jelaskan kepada kita. Konteks dua dari ayah ibunda Nabi yang yang menyebutkan seakan-akan dalam hal ini adalah mereka berdua itu tidak masuk dalam kerajaan. Nanti Pak Ustadz boleh lebih jelaskan kepada kita dalam hal ini. Maka ini adalah yang perlu saya sampaikan, bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup keselamatan orang Kristen hanya ketika percaya kepada Kristus dan beriman pada Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Demikian.
Oke, ini tanggapan akhir berarti ya. Ya, betul Pak Ustadz. Baik, Bang Eman, perlu Bang Eman ketahui, di situ memang terjadi beberapa pendapat gitu ya tentang masalah orang tua Nabi. Tetapi bagi saya pribadi, ya, bagi saya pribadi, orang yang mengatakan orang tua Nabi tidak selamat atau di neraka adalah orang yang paling kurang ajar, su'ul adab terhadap Nabi. Ya, dari hadis itu bukan seperti itu maksudnya. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, ada masalah ahlul fatrah. Ya, Allah tidak akan menghukum ya sebelum diutus seorang rasul. Di zaman orang tua Nabi, ya kagak ada rasul diutus. Itu pertama, jadi catatan kita. Oke? Yang kedua, kata Nabi seperti apa? Aku dilahirkan dari rahim ke rahim orang-orang yang bersujud. Artinya orang tua Nabi kagak musyrik, kagak ya. Nggak ada orang tua para nabi itu musyrik. Ada cerita memang ya, contoh ayahnya Nabi Ibrahim, Taruh atau Azar, kan kayak gitu. Katanya musyrik. Tapi ingat, ada dijelaskan dari perbedaan pandangan ulama, ayah Nabi Ibrahim bertobat dari kemusyrikannya sesuai ayat Quran. Jadi kami sepakat di dalam agama Islam itu tidak ada orang tua Nabi itu musyrik. Makanya Nabi mengatakan, aku dilahirkan dari rahim-rahim orang-orang yang bersujud ya. Karena apa teman-teman? Ya, ajaran sujud sudah saya jelaskan kepada kawan-kawan semuanya. Sejak zaman Nabi Adam, terus ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Daud, ke Ezra, ke Yesus, ke Nabi Isa, sampai ke kita. Ya, semuanya bersujud. Artinya apa? Sujud itu adalah ciri orang yang beriman kepada Tuhan semesta alam. Apabila Nabi dilahirkan dari garis keturunan yang bersujud, artinya nasab Nabi, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdi Manaf sampai ke atasnya ya, Abdul Muthalib Abdi Manaf ke atasnya itu sampai ke Nabi Ibrahim, itu adalah orang-orang yang bersujud nasabnya gitu. Artinya orang yang beriman kepada Tuhan semesta alam. Gitu Bang Eman. Ya, orang yang Kenapa ini teman-teman? Apa itu ya? Jaringan Pak Ustadznya lagi kurang baik ya? Kreator akan segera kembali. Jaringan beliau. Oke. Wah, teman-teman semuanya, like, like, like. Ya, like teman-teman. Sorry. Like. Sorry. Merah jaringan saya tadi. Ya. Udah ada belum? Udah ada belum? Cek teman-teman, udah ada belum? Bagus sekarang. Baik, saya ini lagi ya, emannya. Aduh, jaringan saya merah loh teman-teman. Ya. Jaringan saya merah masalahnya. Ini memang kagak bener ini WiFi, udah bayar juga masih aja kayak gini. Kalau memang itu adalah kepercayaan. Halo Bang Eman, tadi ngelek saya, bisa diulang begitu. ya? Mohon maaf, sorry ya.
Ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ya. Boleh ya minta waktunya diulang ya? Baik. Oke, siap, siap. Silakan Pak Ustadz. Ya, silakan. Sorry nih ya teman-teman tadi lag ya. Masih Teman-teman. ingatkan Pak Ustadz pertanyaannya tadi? Iya, ya masih. Oh iya, ingat. silakan Pak. Silakan. Pak Baik, Ustadz. ya teman-teman. Saya tadi menyampaikan kepada Anda semuanya ya, memang terjadi ikhtilaf perbedaan pandangan tentang masalah orang tua Nabi, Bang Eman. Oke, Ya. ya. Memang ada perbedaan pandangan, tetapi bagi saya pribadi, ya, orang yang mengatakan orang tua Nabi di neraka tidak selamat, itu adalah orang yang paling kurang ajar dan su'ul adab terhadap Nabi. Gitu. Oke? Oh, dia bilang, oh itu Nabi yang bilang. Tapi kau paham kagak maksudnya apa? Ya, contoh seperti Ikrimah tadi bertanya kepada Nabi. Dia datang. Ya, Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Kata Ikrimah nanya kepada Nabi, "Hai Nabi, orang tuaku di mana?" Ya, kata Nabi, di neraka pasti Abu Jahal ya. Karena Abu Jahal itu paman Nabi, ya, Nabi pun menganggap pamannya itu seperti ayahnya, orang tuanya, karena abi wa abuka itu ya, kata ab itu bisa juga dipakai orang Arab untuk paman gitu. Ayahku dan ayahmu di neraka, yang dimaksud Abu Jahal memang. Ya jelas ya Abu Jahal memusuhi Nabi kan kayak gitu. Mau macam mana? Itu yang pertama. Yang kedua, ada masalah ahlul fatrah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra itu tidak akan menghukum umat yang tidak diutus Rasul kepada mereka. Di zaman orang tua Nabi belum ada Rasul. Ya, itu yang kedua, Bang Eman. Alasannya orang tua Nabi itu selamat gitu. Karena tidak ada Rasul yang diutus di zaman orang tua Nabi. Itu perlu dicatat. Yang ketiga, Bang Eman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku ini adalah keturunan dari orang yang bersujud." Sampai ke Nabi Ibrahim semuanya nasabnya sujud. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf itu adalah orang-orang yang bersujud sampai nasabnya ke Nabi Ibrahim. Tidak ada ya orang tua Nabi itu musyrik, kagak ada. Gak ada. Ya memang tadi saya ceritakan sedikit tentang masalah Nabi Ibrahim ya teman-teman. Nabi Ibrahim dengan orang tuanya Azar, tapi ada pandangan ulama juga yang berpendapat orang tuanya sempat tobat dari kemusyrikannya gitu. Orang tua Nabi Ibrahim. Jadi yang namanya sudah sujud kepada Tuhan semesta alam, artinya Nabi Muhammad dilahirkan dari rahim-rahim yang mentauhidkan Tuhan semesta alam. Gitu ya. Gitu maksudnya ya Bang Eman. Jadi begini ya Bang Eman, ciri orang beriman itu di dalam kitab kami adalah sujud. Nah, sesuai dengan Quran surah As-Sajdah ayat ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila orang-orang beriman diperingatkan dengan ayat kami, maka mereka sujud dan menyungkur, dan mereka tidak menyombongkan diri. Kata Nabi, dia keturunan dari orang-orang sujud. Artinya apa? Keturunan dari orang-orang beriman ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau untuk masalah izin, masalah Nabi ziarah ke tempat orang tuanya, ingin mendoakan orang tuanya, lalu dilarang oleh Allah, tidak diizinkan. Artinya apa? Di situ kita dapat melihat dari cerita itu, Bang Eman. Ya, sekelas Nabi saja dia taat kepada Tuhan semesta alam. Lah, kita Nabi bukan, ulama bukan, terus syekh bukan, mufti bukan, ustadz bukan ya. Tapi kagak taat dengan Tuhan. Gimana mau masuk surga? Sujud kagak pula. Malah ibadahnya joget-joget, bah. Jauh kali mau masuk surga gitu. Lihat sekelas Nabi aja mendoakan orang tuanya nggak diizinkan, taat Nabi kepada Tuhan semesta alam. Lah itu tamparan buat kita gitu. Kita orang biasa mau membangkang dengan Tuhan. Aduh, naudzubillahi min dzalik ya teman-teman.
Jadi kayak gitu. Jadi itu aja tanggapan saya. Silahkan di closing untuk Bang Eman. Kita closingnya tidak nyebrang lagi gitu ya, karena saya juga tidak bertanya dan hanya menanggapi tadi. Silakan untuk di closing. Oke, Pak. Berarti saya yang duluan Pak Ustadz. Iya, nggak nyebrang juga. Bang Eman nggak bahas Maksudnya Islam saya lagi, yang tapi duluan. kesimpulan saya pun juga kesimpulan nggak nyebrang ke Kristen lagi gitu. Oke, baik. Dan pada akhirnya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pada kesempatan ini. Maka sama seperti di awal tadi saya sebutkan di pembukaan, bahwa Yesus menjamin 100% tidak mudah-mudahan orang Kristen dalam tanda kutip yang sungguh-sungguh percaya kepadanya pasti masuk surga. Itu dia. Maka ayat firman Tuhan satu lagi akan saya bacakan bagi kita. Kata firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 sampai 11, apa bunyinya? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini katanya seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Maka jelas bahwa Kristus adalah juru selamat saya dan untuk semua orang. Karena apa? Firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang akan saya sampaikan kepada kita. Maka ajakan ini untuk saya dan untuk Anda semua. Jangan takut. Jangan takut. Kalau Anda tidak percaya Yesus, maka seumur hidup Anda akan terus hidup dalam ketakutan, dalam kematian. Maka Anda mesti harus percaya Yesus, supaya hidup Anda akan ada damai, ada sukacita, ada kemenangan, ada kedamaian dalam hidup Anda. Nah, ini adalah suatu penting sekali. Anda harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda semua. Maka teman-teman semua yang saya kasihi semuanya, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan tadi Pak Ustadz. Saya kutip kembali apa yang disampaikan Pak Ustadz, dan tentu saya tidak menggugah itu apa yang disampaikan oleh beliau. Dia menyatakan bahwa tadi itu Nabi Muhammad dia berkata itu adalah jalan, itu adalah kebenaran, dan itu adalah hidup. Ya, kita menghormati itu, kita menghargai itu. Dan begitu juga dengan tadi apa yang disampaikan dari teks yang saya baca, berhubung dengan tentang tentang ayah bunda tadi, memang mengakui beliau ada perbedaan pendapat, tetapi di pihak ini Pak Ustadz Yusuf ada di pihak bahwa pasti ayah bunda itu ada di surga. Nah, kita menghormati itu. Makanya saya menanyakan, bagaimana pandangan ini Pak Ustadz? Karena saya tidak sosokan tahu Pak Ustadz, seperti Pak Ustadz mengklaim-klaim tanpa juga mengerti konteksnya, tanpa mengerti juga lebih dalam. Saya yang puluhan tahun ini Pak, duduk bangku juga Pak, belajar bertahun-tahun Pak. Makanya Pak Ustadz itu sepertinya lebih pintar dari saya yang sudah puluhan tahun belajar. Makanya saya tidak langsung mengklaim kalau saya bertanya. Saya minta pendapat Pak Ustadz. Bagaimana ini Pak Ustadz? Tolong jelaskan. Nah, itu sesungguhnya yang baik dan benar dan bertanggung jawab. Karena kalau saya mengklaim seakan-akan saya lebih hebat dari Pak Ustadz, padahal Pak Ustadz puluhan tahun juga mempelajari hal itu. Barangkali itu bukan pengertiannya. Maka seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi tentang ayah bunda daripada Nabi, itu ada perbedaan pendapat. Ya, kita menghargai, menghormati. Barangkali itu adalah pengertian, itu adalah maksudnya. Dan kita hormat dalam hal itu. Setuju semua teman-teman? Tepuk tangan dulu untuk Pak Ustadz Yusuf yang luar biasa pada malam hari ini. Dan terlebih kepada Anda semua yang telah hadir, yang telah menonton dan setia. Dan salam kenal dari saya. Kiranya Tuhan terus menolong Anda, memberkati Anda, dan salam sukses untuk Anda semuanya. Dan pada akhirnya saya berkata, melalui iman saya, bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam tanda kutip, mereka adalah bukan KTP.
Mereka bukan hanya asal-asal Kristen. Jaminan keselamatan adalah untuk saya dan untuk Anda semua. Bukan hanya orang Israel. Seperti yang diklaim tadi Pak Ustadz, tidak mengerti konteks budaya dan konteks segala macam. Nah, jadi seperti itu yang saya sampaikan dalam terakhir diskusi ini. Dan barangkali di kemudian hari nanti kita boleh diskusi lebih panjang lagi Pak Ustadz. Pokoknya kita atur saja waktu untuk boleh berbagi, beredukasi bagi rekan-rekan yang senang untuk belajar tentang keagamaan antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih, shalom. Oke. Terima kasih. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Baik teman-teman semuanya, di penutup ini Anda bisa menilai sendiri penyampaian Bang Eman maupun penyampaian saya ya. Kita diskusi ini hanya untuk menambah wawasan edukasi agar kita mau berpikir gitu ya. Dan tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Kau mau kafir, urus sendiri diri kau, kan kayak gitu. Ya, kau mau masuk Islam, kau juga yang selamat ya. Nah, tapi saya dan umat Islam tidak memaksa, tapi mengajak Anda untuk berpikir. Cuma itu kok ya tujuan kami. Tidak ada di sini saya memaksa Bang Eman ayo masuk Islam. Kalau Bang Eman kagak masuk Islam, kagak selamat nanti, kagak. Tapi diskusi ini untuk kita berpikir ya. Teman-teman sekalian, sebagaimana di closing seperti biasanya, saya menguatkan lagi untuk keimanan kita ya. Tidak ada keselamatan di luar agama Islam. Ya, karena agama satu-satunya yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Itu berdasarkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Tidak ada di luar Islam. Terus di dalam Quran surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Tuhan semesta alam dan dia akan merugi di akhirat nanti. Dan agama Islam ini adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan kembali ya teman-teman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi teman-teman ya, andai ada kebenaran di luar agama Islam, kagak usah Anda yang menonton ya, yang 8 sampai berapa ribu tadi, hampir 10.000 ya. Kagak usah Anda yang menonton. Kalau ada kebenaran di luar agama Islam, Allah pasti katakan di Al-Quran, dan saya yang lebih duluan murtad daripada Anda. Tapi faktanya, sampai hari ini saya mempelajari di luar agama Islam, selain Kristen juga Hindu dan agama lainnya, ya tetap saya Islam. Artinya apa? Anda dapat melihat sendiri bahwa hanya di Islam yang ada kebenaran, tidak ada di agama lain. Oke? Nah, jadi kayak gitu. Ya teman-teman semuanya, jadi itulah penyampaian saya. Maka dari itu Allah berpesan kepada kita di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, maka dari itu ya, bagi orang-orang di luar agama Islam ya, jangan takut mu'alaf ya. Jangan takut mu'alaf.
Dan inilah kebenaran agama Islam. Saudara-saudariku yang muslimin dan muslimat, saksikanlah saya sudah menyampaikan sedikit ilmu di dalam diskusi ini ya teman-teman semuanya. Semoga ini menguatkan untuk iman Islam kita. Allahu Akbar. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan saya berterima kasih kepada Bang Eman juga ya di 1 menit terakhir ini ya, mungkin nanti kita bisa berdiskusi kembali dengan Bang Pendeta Eman ya, enak diskusinya gitu, enak dengan tema yang lainnya kita nanti atur saja, kalau bisa kita bertukar untuk nomor WhatsApp di DM nanti juga boleh gitu ya. Dan saya memohon maaf kepada Pak Pendeta Eman ya, Bang Pendeta Eman, kalau saya mempunyai kosakata yang salah atau khilaf atau yang menyakiti hati Anda gitu ya, saya memohon maaf kepada Anda gitu ya. Bukan bermaksud untuk terlalu keras lalu menghina Anda, enggak gitu. Tetapi di dalam argumen, tetapi setelah kita berargumen, berdiskusi, maka mari kita makan satu meja lagi. Jadi kan seperti itu. Jadi terima kasih atas diskusinya, semoga menjadi bahan pembelajaran dan edukasi dan serta penambah wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih Bang Iman. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Waktunya malam ini, mohon maaf juga ya Pak Ustadz ya, kalau ada sesuatu hal yang terima kasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat berpuasa Pak Ustadz. Besok hari. Baik ya teman-teman, itulah diskusi dengan Bang Eman ya. Ramadan ini ya teman-teman, saya nggak bisa terlalu lama jujur saja kepada Anda gitu ya. Karena habis ini saya langsung nyungsep udah. Habis itu tidur, nanti bangun jam 3 masalahnya. Syukran ya Allah Bang Awer gitu ya. Oh ya kebetulan ini tadi ada kasih gift kereta gitu ya. Ada tuduhan terhadap gift saya ya, bahwa penggunaan gift saya ini digunakan untuk sesuatu yang mengada-ngada gitu ya. Jadi ya teman-teman, itu tuduhan dari Kristen, dari Rudy Yohanes. Teman-teman perlu tahu, gift yang Anda berikan itu tidak saya sia-siakan. Tetapi gift yang Anda berikan itu satu, saya belikan ke bensin motor saya untuk ibadah ke masjid. Itu satu ya. Ya. Terus yang kedua ya, saya belikan untuk peralatan ibadah saya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, untuk menunjang dakwah saya secara online, seperti bayar listrik nih, studio dan wifi gitu ya teman-teman. Perlu tahu tuh, yang Anda berikan kepada saya nggak pernah sia-sia gitu. Terus yang keempat, kalau saya diundang orang masih setanah, bensin mobil itu saya nggak pernah minta sama orang yang undang gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan saya ya lalu minta tarif, itu bukan saya ya. Jadi saya pakai mobil sendiri dari uang gift Anda untuk melanjutkan dakwah secara offline ya. Saat ini mobil saya pun dipakai kakak gitu, jadi nggak bisa diundang ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi perlu tahu, tidak ada penyalahgunaan pemberian Anda akan saya gunakan untuk menunjang dakwah Islam gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi biarkanlah tuduhan-tuduhan di luar sana yang nyeleneh gitu ya teman-teman semuanya. Syukran jazakumullah khair untuk gift-giftnya yang telah Anda berikan. Semoga Allah balas Anda dengan rezeki yang halal, berlimpah dan berlipat ganda gitu ya teman-teman semuanya. Dan juga dibalas dengan jannahnya. Terus ya teman-teman, program kita tetap berjalan ya. Program kita untuk pengumpulan mushaf Al-Quran, pembelian mushaf Al-Quran itu tetap berjalan. Dan kali ini kemungkinan kita akan berikan mushaf untuk adik-adik kita yang sekolah di pondok pesantrennya Ustadz Abdul Somad ya. Ustadz Abdul Somad mempunyai pondok pesantren di Banjarbaru ini ya teman-teman, dekat rumah saya, sekitar 5 menit saya nyampe ke situ gitu ya, ke ponpes itu. Di situ nanti kita akan berikan mushaf Al-Quran untuk para tahfiz Quran di situ. Jadi teman-teman semuanya, kalau Anda mau membelikan Al-Qurannya, bentuk Al-Qurannya pun juga boleh gitu ya, silakan kirimkan ke saya. Nanti akan kita berikan kepada para hafiz yang belajar di sana gitu ya. Ataupun Anda mau minta belikan berbentuk uang juga boleh gitu ya. Jadi kalau Anda mau bantu, silakan Anda untuk DM saya ya teman-teman. Saya mungkin sekali saja gitu ya menuliskan nomor WhatsApp saya ya, nomor WhatsApp saya, karena berulang-ulang itu bakal pelanggaran masalahnya. Jadi seperti itu teman-teman.
Jadi saya hanya sekali menuliskan dan silahkan dicatat, minta ke situ aja nomor rekeningnya ya. Ada tim auditnya ya teman-teman semuanya, ada tim auditnya. Nah, silahkan Anda hubungi ke situ, nanti ada yang balas, oke? Ya teman-teman semuanya, Anda yang menghubungi ke situ, saya mohon izin untuk save juga nomor Anda gitu ya, untuk menyimpan nomor Anda karena update-nya di situ semua ya teman-teman semuanya. Jadi update-nya di situ semuanya di WhatsApp saya, dan silakan minta ke situ ya. Program kita tetap berjalan untuk masalah mushaf Al-Quran ini. Oh, katanya nggak selesai-selesai. Ya iya, memang nggak selesai ya. Memang programnya untuk beberapa ponpes ya teman-teman. Jadi program 1 kemarin udah ke Bang Paruk ya. Program 2 ke ponpes di tempat saya. Yang ketiga kita mau rencanakan kirim ke NTB saat ini. Habis itu yang keempat kita bakal kasih ke ponpes tahfiz Quran miliknya Ustadz Abdul Somad. Tadi saya udah bicara dengan pengurusnya, dengan pelatihnya, dengan hafiznya gitu. Berencana kita mempunyai niat untuk melestarikan Al-Quran. Kebetulan beliau Ustadz dari ponpes tersebut langsung ngomong sama saya gitu. Gimana kalau kita membelikan Quran untuk para hafiz tersebut? Dan bisa ditanya beliau nanti gitu ya, atau Anda bisa langsung cek gitu ke ponpesnya, betul nggak? Silakan gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau selengkapnya silahkan ke nomor WhatsApp yang saya sematkan tadi ya. Oke, satu Quran berapa? Kemarin saya beli 210.000 ya teman-teman. Oke, terima kasih. Baik ya, silakan aja dihubungi ke nomor itu, nanti saya juga save nomor Anda ya. Oke. Mikana saya udah ya ke RK nggak jawab undangan saya, maunya mereka saya ke kandang mereka gitu ya. Jadi seperti itu. Mikana saya bosan dengan Mikana terus teman-teman ya, bosan dengan Mikana terus ya, udah keseringan sama Mikana itu. Oke. Ya teman-teman semuanya, ini mungkin kita udah berakhir ya teman-teman yang di YouTube juga, terus teman-teman yang di TikTok yang ada 5.000 orang. Kita tutup dengan doa ya, doa selamat, dan seperti biasanya ya teman-teman semuanya, tolong diaminkan. Mungkin insya Allah kita akan dengan Arif Gulo besok ya, dengan Arif Gulo. Kita udah janji dengan Arif Gulo, dengan pemuka agama Kristen tersebut. Jadi ya insya Allah ba'da tarawih di tempat saya, kita akan diskusi lagi dengan Arif Gulo ya. Terima kasih teman-teman semuanya, mari kita berdoa dan istirahat. Sembari kita berdoa dan Anda mengaminkan, silakan Anda catat kembali ya nomor WhatsApp yang tadi saya sematkan. Oke? Nih ya teman-teman. Baik, aminkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubni ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika ma'asiyatika wa bifadlika amman siwak, wa'afu anna ya karim, wa'afu anna ya rahim, wa'afu anna ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ighfir lana junubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.